warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Shallallahu ala nabi. Alhamdulillah Allahu baik Akbar. ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Baiklah, alangkah lebih baiknya sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman yang di sini, kalian udah saling mengenal satu sama lain? Belum. Kak? Belum. Kita kenalan dulu ya. Iya boleh Kak. Boleh banget. Nah, teman-teman, karena di sini teman-teman belum saling mengenal satu sama lain, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya punya games untuk perkenalannya, yaitu Brick 1 dan Brick 2. Kalian tahu? Saya contohkan dulu ya. Brick 1, Brick 2. Setelah tepukan tadi, kalian menyebutkan nama dan cita-cita kalian. Perkenalan dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Brick 1, Brick 2. Nama saya Rifatun Nufus. Cita-cita saya sebagai ingin menjadi seorang guru. Selanjutnya yang di sebelah kanan saya, silakan. Brick 1, Brick 2. Nama saya Muhammad Sulhi, biasa dipanggil Stephen. Cita-cita saya menjadi public speaker atau biasa disebut sebagai motivator. Amin. Amin, semoga tercapai ya. Selanjutnya yang di sebelahnya, Brick 1, Brick 2. Nama saya Putu Tria, sering panggil Puput. Cita-cita saya ingin menjadi dosen muda. Amin, semoga cita-citanya tercapai. Selanjutnya yang di sebelahnya, Brick 1, Brick 2. Nama saya Muhammad Nurani. Orang-orang pada memanggil saya banyak rupa. Ada yang Nur, ada yang Ran, ada yang Ani, ada juga yang manggil saya Usuk. Banyak pokoknya lah. Kalian juga bebas memanggil saya apa, mau kohar kayak apa kayak. Cita-cita saya jadi bos material. Masya Allah, banyak sekali ya nama panggilannya. Baik, selanjutnya yang di sebelahnya, Brick 1, Brick 2. Amin, semoga tercapai ya. Dari perusahaannya ya. Selanjutnya, Brick 1, Brick 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Taufadawati. Saya punya cita-cita sebagai pemandu wisata. amin, semoga tercapai ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini saya mau nanya nih, kalian tadi memperhatikan tidak? Ketika teman kalian memperkenalkan diri, saudari yang di sebelah sana, di sebelahnya siapa namanya? Namanya tadi tuh siapa ya, sedikit lupa. Muhammad Nurani. Iya, saya namanya Nurani. Tadi cita-citanya apa? Dia pengen jadi bos material katanya. Masya Allah ya. Tete yang di sebelah sini, saudara yang di sebelah sini siapa? Namanya Muhammad Sudi, biasa dipanggil speaker ya. Cita-citanya apa? Jadi seorang public speaker. Oh ya, cita-citanya sangat mulia sekali. Baiklah, karena kita sudah saling mengenal ya, tadi sudah perkenalan. Semoga kita tetap berteman selanjutnya, tidak hanya di sini saja. Selanjutnya saya mau menanyakan nih, apakah sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum Kak.
Saya sudah pernah Kak sekali. Ya, menurut kamu bimbingan kelompok itu apa? Dalam bimbingan kelompok itu kayak kita membahas sebuah topik yang lagi hot-hotnya gitu ya, hot news gitu, berita terkini gitu Kak. Jadi yang lagi tenar-tenarnya apa nih berita ini, gitu aja Kak. Baiklah, tadi kata saudari yang di sebelah situ, bimbingan kelompok itu membahas topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan pada saat ini. Ada lagi yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Ataupun pernah mendengar? Pakai tangan kanan guys, Mas. Ya, silakan. Ya, saya kan punya teman ya. Teman saya ini apa sih pernah mengikuti bimbingan kelompok. Nah, jadi kan teman saya ini kan nanya ke teman saya tuh, nanya tentang apa bimbingan kelompok itu seperti apa gitu kan. Terus kitanya ngapain. Terus kata teman saya itu, dia kan ikut bimbingan kelompok itu kayak ngebahas suatu topik atau tema gitu ya, yang mana topik atau tema itu yang memang sedang ramai-ramainya dibicarakan oleh publik itu, ibarat kata mah sedang viral gitu ya. Dan di bimbingan kelompok juga kita bisa sharing-sharing gitu, diadakan kayak sharing session lah gitu. Dan di bimbingan kelompok juga teman saya tuh kayak bisa dijadikan tempat curhat gitu. Jadi apapun kayak kita punya permasalahan nih, kita bisa mencurahkannya di bimbingan kelompok tersebut. Tapi permasalahan itu tidak akan dibocorkan ke orang lain, cukup mereka yang mengikuti bimbingan kelompok aja yang tahu. Itu sih yang pernah saya dengar dari teman saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya, pengetahuannya sudah cukup sudah cukup mengetahui gitu tentang bimbingan kelompok ini. Ya benar, bimbingan kelompok itu kita membahas topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, entah itu kalangan remaja ataupun anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak sekali ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok yaitu salah satu layanan konseling yang dilaksanakan dalam suatu kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dengan bertujuan mengembangkan potensi diri kita, menambah wawasan, dan mendapatkan informasi-informasi yang belum kalian ketahui sebelumnya. Jadi saya harap di sini teman-teman sukarela ya ikut bimbingan kelompok ini, tidak ada unsur keterpaksaan ya. Ya Kak. Saya harap juga teman-teman bisa terbuka nih di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Jika kalian ingin menambahkan, merespon, ataupun menjawab, kalian harus aktif. Saya harap kalian aktif di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada pimpinan kelompok, yaitu saya sendiri, dan anggota kelompok yaitu teman-teman semua. Dalam bimbingan kelompok juga ada dua topik. Yang pertama yaitu topik tugas, yang dimana topik tugas ini dimunculkan oleh saya sendiri sebagai pimpinan kelompok. Yang kedua yaitu topik bebas. Topik bebas ini dimunculkan dari teman-teman semua sebagai anggota kelompok. Nah, di sini saya ingin menawarkan nih, kan teman-teman semua ingin memilih topik tugas atau topik bebas. Ada yang ingin mengusulkan? Saya silakan Kakak. Saya mengusulkan topik bebas. Saya mengusulkan topik bebas Kak. Baiklah, teman yang di sebelah sini mengusulkan topik bebas. Ada yang ingin mengusulkan lagi? Ya, silakan. Saya karena belum ada gambaran ya topik untuk masalah topik ini, jadi saya pengennya topik tugas, yang mana topik tugas kan yang dari kakak. Jadi saya pengen sih, karena ini pertama kali buat saya pengennya topik tugas dulu tuh. Baiklah,
saudara yang di sebelah sana menginginkan topik tugas. Ada yang ingin mengusulkan lagi? Izin keluar, izin masuk. Iya, silakan. Oke, saya mengusulkan untuk topik bebas karena mungkin agar topik yang kita bahas itu bisa apa ya, menambah wawasan kita semua. Jadi bisa saja dengan topik bebas ini kita bisa leluasa dalam membahasnya. Terima kasih. Baik, saudara yang di sebelah sini mengusulkan topik bebas. Apakah ada yang ingin mengusulkan lagi? Atau sudah? Baiklah, jika tidak ada yang mengusulkan lagi, karena ada dua orang yang ingin menggunakan topik bebas dan satu orang yang ingin menggunakan topik tugas, saya sebagai pimpinan kelompok di sini akan mengambil topik bebas karena lebih banyak yang memilih topik bebas. Yang pertama mengusulkan topik bebas, ingin mengusulkan topik apa? Tema apa? Saya mengusulkan tentang tema child free. Tema child free. Karena Teteh yang mengusulkan, menurut Teteh child free itu apa? Menurut saya child free itu ada sepasang suami istri, dia tuh kayak bertujuan, dia menikah tapi dia tidak ada tujuan untuk mempunyai anak gitu, karena dia sendiri pun kebingungan apa tujuan dari mempunyai anak tersebut gitu. Terus juga dia pengen lebih awet muda gitu, fokus sama karirnya gitu, nggak mau ribet. Itu aja menurut saya, Kak. Oke, baik. Menurut Teteh yang di sebelah situ, child free itu sepasang suami istri yang sudah menikah tetapi memutuskan untuk tidak memiliki anak karena alasannya karena dia ingin awet muda, karena mengutamakan karir dan mempertanyakan mengapa harus punya anak. Ada yang ingin berpendapat lagi? Izin masuk ya. Ya, silakan. Kalau dari saya pribadi, saya mendukung adanya child free ya. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini sudah banyak sekali populasi manusia yang istilahnya pengangguran. Karena di Indonesia ini sudah banyak manusia-manusia yang istilahnya tidak mendapatkan pekerjaan karena minim minim lowongan pekerjaan, sehingga menyebabkan kalau misalkan tidak ada child free mungkin akan lebih menambah lagi si pengangguran tersebut. Jadi saya sangat mendukung adanya child free ini. Saya kontra dengan adanya child free ini, karena kan ya kita menikah ya tujuannya untuk istimewah ya gitu kan, untuk penerus gitu tuh. Anak-anak kita itu untuk penerus kita suatu saat nanti gitu. Terus kita juga kayak kita tuh kayak nggak selamanya gimana ya, pasti kita juga butuh seorang anak gitu suatu saat nanti, ketika tua nanti, entah itu tuanya gitu, kita juga butuhkan kayak kasih sayang dari seorang anak gitu. Bukan cuma anak doang yang butuh kasih sayang dari seorang orang tua gitu, kita juga butuh ada kalanya kita tua nanti anak kita bakal membantu kita, amin gitu kan. Terus juga anak juga sebagai motivasi hidup juga. Kalau bagi saya kerja misalnya, orang tua kerja, pasti orang tua kerja semangat itu karena anak juga kan, ingin membiayai seorang anak. Udah itu aja. Terima kasih. Baiklah, jadi saudari yang di sebelah sana kontra dengan adanya child free. Nah, bagaimana nih teman-teman di sini? Teman kalian ada yang pro dengan child free, ada yang kontra dengan child free. Menurut teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dengan pro dan kontra teman kalian? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Izin masuk ya Kak ya. Mungkin kalau menurut aku child free child free ini
keputusan atau pilihan setiap orang masing-masing gitu tuh. Jadi bebas gitu mau punya anak atau enggak ya terserah mereka. Cuman aku juga kurang setuju sama adanya konsep ini, adanya prinsip orang yang mau bebas anak gitu, mau itu anak angkat, anak kandung gitu kan ya, intinya bebas anak kan, karena dia nggak mau ngurusi generasi gitu. Tapi nantinya tuh ya kayak bangsa kita ini kurang generasi penerus dengan nantinya, nggak ada lagi selanjutnya generasi selanjutnya gitu, jadi kurang personal gitu kan ya. Jadi teteh kontra juga ya dengan adanya child free. Ada lagi yang ingin menanggapi? Itu sih menanggapi. Ya, silakan. Jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Ini apa lagi? Fatma ya, kalau misalkan nggak ada siapa yang membebaskan? Iya. Nah, pertanyaan saya, apa yang mau diteruskan dari bangsa ini? Maksudnya dari tatanan kita yang kita bisa lihat ini sudah rusak ya. Ngomong sih. Iya. Jadi apa yang mau diwariskan kepada anak-anak kita nanti? Sedangkan nggak ada yang bagus di pemerintahan kita ini. Jadi istilahnya justru dengan adanya child free ini membuat orang-orang yang istilahnya sepuh itu memikirkan memperbaiki yang sekarang dulu. Jangan berharap kepada, Jadi fokus sama yang nah iya, memperbaiki yang sekarang. Jangan berharap oh tenang ada anak cucu saya nanti yang memperbaiki. Istilahnya kan kita berharap kepada yang bawah. Jadi kalau misalkan kita fokus nih, kita perbaiki di sekarang. Seperti itu. Ya, silakan. Saudara yang di sebelah sana. Saya ingin menanyakan kepada saudara yang tadi berbicara ya, bahwasanya tatanan negara kita ini sudah ibarat kata sudah hancur berantakan. Yang ingin saya tanyakan, Anda berbicara seperti itu by data dan fakta atau by cerita? Oh, Kalau emang ya by data dan fakta, coba tunjukkan data dan faktanya gimana, seperti apa gitu. Atau Oke. hanya sekedar dari cerita belaka saja gitu. Oke. Kenapa saya bilang tatanan negara ini sudah rusak ya? Karena sudah lumrah sekali bahwasanya banyak aturan-aturan atau mungkin dari pihak pemerintahan dia yang menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum, malah itu dijadikan sebagai dasar perlindungan atas kesalahannya. Misalkan ada dari pemerintahan dewan, nah sebutlah itu DPR, yang dia itu korupsi, tapi ketika dia mendapatkan hukuman dia malah dipotong hukumannya. Jadi yang seharusnya si undang-undang ini menerapkan hukuman yang sesuai itu malah melindungi orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi bagaimana kita percaya dengan pemerintahan sedangkan yang menentukan hukuman itu sendiri bisa goyah. Seperti itu. Bukan saya mendengar, tapi sudah terlihat di televisi, di media sosial, di berita, di Twitter, yang kita pun sering mendengar dia korupsi, dia sudah terjerat korupsi berapa triliun, dan itu hanya sebagai sorotan media. Kalaupun dia tertangkap itu bisa istilahnya dirobek lagi. Tapi kalau misalkan nih istilahnya dia yang korupsi triliunan itu lebih ringan daripada dia yang mencuri ayam. Jadi kesetaraan hukuman itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bisa dikatakan itu rusak. Nggak ada kesetaraan hukum. Seperti itu. Ya, silakan. Tadi kan awal yang dibicarakan itu tatanan negara gitu. Sedangkan ketika saya lihat secara fakta, tatanan negara menurut saya masih rapi-rapi aja sih. Adanya pemimpin dan adanya setiap wilayah juga adanya pemimpin gitu, dan tertata pemimpin tersebut secara rapi gitu. Tapi yang Anda jawab dan Anda jelaskan itu masalah tentang keberlakuannya hukum gitu. Itu kan kayak tidak menjawab pertanyaan saya gitu kan ya. Anda itu
berbicara masalah tatanan negara yang sudah rusak itu by fakta atau by cerita gitu. Ini ditangkap ya Mbak Indung. Coba Bisa ada yang menanggapi lagi? Oke, sebenarnya itu ada keterkaitan ya, karena memang tidak hanya secara struktural, tatanan itu apa ya, kedudukan secara kepemimpinan setiap daerah ataupun di hukum juga kan ada tatanannya, ya kan. Nah, bahkan banyak sekali yang menduduki jabatan di daerah pun bisa melakukan kayak gitu, korupsi, dan itu apa ya, sudah menjadi sepertinya hal biasa dan sudah banyak mungkin yang terlihat ya, yang terlihat oleh masyarakat, yang terlihat oleh publik, itu udah hampir setiap tahunnya itu terlihat di media, dan itu apa ya, perlu banyak perbaikan, entah itu dari tatanannya ataupun dari hukumnya. Karena kalau misalkan hukum yang tidak dikuatkan, mungkin akan seperti itu, akan terulang kembali tatanan negara itu yang harusnya si pemimpin itu bisa membenahi, apa ya, menutupi, bukan menutupi ya istilahnya, jangan sampai korupsi, itu bisa jadi korupsi karena hukum yang tidak kuat. Jadi hukum yang tidak kuat itu bisa menggoyahkan tatanan, seperti yang saya bilang tadi, jabatan itu bisa apa ya, membentengi dia untuk korupsi. Ya, silakan. lalu Anda yang mengetahui perihal tersebut, seperti apa langkah Anda untuk membenahi permasalahan-permasalahan tersebut itu? Apakah ada gitu langkah yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki yang seperti Anda katakan bahwa tatanan negara ini sudah rusak itu? Apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari saudara yang di sebelah sana? Mungkin saudari Ya, karena menurut saya ya, kalau emang ya kita selaku generasi yang ibarat kata mah udah dibilang generasi udah tua kali ya, udah, karena udah masuk fase remaja mungkin, yang menyadari akan hal tersebut, harus adanya mungkin sebuah revolusi ya, atau ibarat kata mah perubahan gitu menuju hal yang lebih baik gitu. Dan sedangkan gitu, ketika tidak ada yang namanya penerus, kita akan susah gitu. Ketika generasi kita sudah tua, sudah ibarat kata ketika orang semakin tua maka tenaga juga akan berkurang gitu. Lalu tidak mungkin kan serta merta kita hanya mengandalkan pemikiran saja, tidak menggunakan tenaga. Dengan adanya generasi kita ke bawah gitu kan ya, kita bukan mengharapkan gitu, tapi kita mencoba dengan apa ya, membawa perubahan melalui generasi kita yang mungkin akan melanjutkan generasi yang mungkin yang disampaikan tadi buruk itu tadi, gitu kan. Makanya saya baru kali ini mendengar yang namanya child free ya, tidak menginginkan sebuah anak, tidak menginginkan sebuah keturunan. Ya, saya kurang setuju, karena mungkin ketika tidak adanya sebuah keturunan maka tidak akan ada yang namanya generasi, tidak akan ada yang namanya penerus, dan mungkin alam juga akan mati. Mungkin seperti itu sih. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, dan khalifah itu bertugas untuk mengurus gitu kan ya, mengurus di apa sih yang muka bumi. Ya, muka bumi ini gitu kan. Tujuannya kan seperti itu kan ya. Maka kalau tidak ada generasi maka tidak akan ada tanda-tanda sebuah kehidupan gitu. Bagaimana kita akan memperbaiki
tatanan negara yang memang tadi dikatakan sudah rusak gitu kan ya. Itu sih saya mendengar child free ini kayak kok ada gitu orang yang berpikiran seperti itu gitu aja sih. Saya malah baru dengar gitu. Itu sih dari saya. Ya, terima kasih ya atas tanggapannya dan respon-respon kalian, respon-respon teman-teman semua. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin memberikan informasi tentang seputar child free? Ya, silahkan. Ya, izin menambahkan ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh saudara Nurani. Bahwasannya ya penting sekali gitu tuh adanya generasi Apa? Ini mau ya seorang anak kan maksudnya gimana ya, di sini kan ya tidak bisa dipungkiri kayak sangat membutuhkan sumber daya manusia gitu ya, dalam suatu pekerjaan tersebut gitu ya, makanya itu dibutuhkan seorang anak gitu maksudnya. Ya kan karena tadi kalau misalkan usia sudah semakin menua pasti tenaga kerja juga semakin menurun gitu kan. Makanya ya dibutuhkan gitu tenaga kerja itu. Udah itu aja. Boleh menanggapi nggak? Boleh, silakan. Saya sendiri sih, saya juga baru pertama kali ya menulis kayak ini. Nah, saya emang kaget gitu ada orang yang nggak mau punya anak. Tapi balik lagi ke orang tersebut, kita itu punya apa sih? Kayak keinginan diri masing-masing kan pasti berbeda-beda. Nah, selain itu juga kayak pasti kalian pernah mendengar ada orang yang nggak mau punya pasangan lah, nggak mau punya inilah. Mungkin menurut saya dari itu tuh kayak balik lagi ya ke diri dia masing-masing, ke diri orang itu masing-masing. Soalnya apa sih, kita nggak bisa maksain gitu dia harus ini harus itu, karena yang memiliki pola pikirnya itu dia sendiri. Jadi ya mungkin ada orang yang mau ini mau itu ya, selagi itu nggak melawan hukum gitu ya, saya sih nggak apa-apa aja. Ya, silakan. Mas yang sebelah situ. Ya saya juga sebenarnya setuju dengan apa yang disampaikan saudari tadi ya, bahwa kan yang namanya setiap orang kan mempunyai haknya masing-masing gitu, tergantung dia tujuannya seperti apa gitu, tidak mempunyai anak itu seperti apa. Mungkin benar apa yang disampaikan saudara tadi Sulhia yang mengatakan bahwa dengan apa sih namanya menambah keturunan kita juga akan menambah jumlah pengangguran gitu, karena di zaman sekarang aja pengangguran itu sudah sangat banyak sekali. Setiap daerah mungkin ada yang lebih dari satu gitu, entah itu dua, yang penting ada setiap daerah itu ada yang namanya pengangguran gitu. Mungkin ya sisi positifnya dari child free itu yang mungkin seperti itu, mengurangi jumlah atau populasi pengangguran gitu kan. Dan apa yang dikatakan saudari juga ya saya sepakat bahwa setiap orang mempunyai pilihannya masing-masing gitu, entah dia mau mempunyai anak ataupun tidak mempunyai anak, setiap orang berhak untuk memilihnya gitu kan ya. Namun ya apa sih namanya begitu sangat disayangkan gitu ketika kita sudah berumah tangga namun tidak memiliki yang namanya momongan gitu. Karena dengar kata tetangga saya yang namanya punya anak itu suatu kebahagiaan. Ketika kita diberikan sebuah momongan, hidup kita kayak ada, pokoknya ada penyemangat gitu ya. Ya gitu. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz bahwa anak itu adalah sebuah anugerah, maka sebagaimana kita selaku orang tua harus menjaga yang namanya seorang anak. Kalau kita emang tidak menginginkan anak kita sebagai seorang pengangguran, maka didiklah anak kita sebaik mungkin. Berikan sebuah ilmu kepada anak kita gitu, entah itu skill ataupun soft skill. Ketika seorang anak sudah mempunyai skill dan soft skill, saya yakin tidak akan menganggur hidupnya gitu kan. Ketika dia bisa melakukan sesuatu hal, dia akan melakukan apa aja yang dia bisa, dan dia akan berpikir. Ketika dia mempunyai sebuah pemikiran kali ya, kalau tidak mempunyai pikiran ya udah gitu kan, cicing wae di imah. Tapi kalau emang ya
orang tersebut mempunyai pemikiran bahwa saya ini harus kerja, maka dia akan bekerja gitu. Entah lewat apapun itu gitu kan ya. Mungkin mepet juga termasuk sebuah pekerjaan gitu. Cuman mungkin tidak halal saja. Tapi kan tidak nganggur dia, mepet gitu. Tinggal pakai wadah sih. Izin menambahkan ya. Iya, silakan. Iya, kalau kata Bu mah gimana ya? Tergantung orang itu siap nggak siap apa sih gimana ya? Siap nggak siap gitu, maksudnya gimana ya? Kalau misalkan dia emang pengen punya anak ya berarti dia harus siap gitu tuh. Dan kalau emang misalkan dia memilih untuk tidak punya anak, otomatis dia juga nggak ngerasa siap dong punya anak gitu. Kan kalau misalkan emang dia punya pengen punya anak ya berarti dia harus siap untuk mendidik anak itu gitu tuh. Bener apa yang tadi kata orang saudara Nurani ya. Biar masa depan dia tuh nggak suram, nggak sia-sia, dia punya anak juga nggak sia-sia, nggak bikin pusing gitu jadinya. Gitu. Karena saya pikir lagi orang yang mau menikah terus dia bertujuan nggak punya anak itu, terus tujuannya apa gitu tuh kalau bukan buat punya anak? Silakan ya. Iya, silakan. Ya sebenarnya pernikahan itu kan mungkin ya tergantung orangnya ya. Ada kalanya pernikahan dibuat sebagai tujuan untuk menghalalkan sesuatu yang haram gitu. Mungkin seperti itu aja sih ya. Mungkin dia tidak ada niatan untuk meneruskan keturunan gitu. Dia tidak apa sih namanya mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh Rasul bahwa pernikahan itu suatu yang sakral dan untuk memperlanjut keturunan gitu. Mungkin saja orang tersebut tujuan menikahnya yaitu untuk menghalalkan yang haram saja. Izin nambahin ya. Mungkin salah satu tadi udah disebutin ya, menghalalkan yang haram ya. Mungkin teman-teman di sini sudah paham maksudnya kemana. Dan salah satu alasan juga kenapa child free ini dia menikah dan gak mau punya anak, yaitu dia ingin fokus berkarir. Karena ketika emang dia fokus berkarir, dia fokusnya ke pekerjaan dia. Kalau misalkan dia punya anak, itu otomatis terbagi fokusnya. Nah, salah satunya mungkin di situ. Dan juga dia ingin menikmati hidup bersama pasangannya tanpa membagi kasih sayangnya itu kepada anaknya. Karena mungkin dari orang-orang yang memilih untuk child free itu merasa risih ketika mendengar suara anak kecil. Kemungkinan seperti itu sih. Nggak sadar tuh dulunya dia pernah kecil padahal. Ya, Berbagi waktu untuk pola asuh anaknya salah gitu ya. satunya. Izin bertanya boleh? Iya, silakan. Saya pengen tahu ya kayak perbedaan dari child free dan program pemerintah keluarga berencana atau KB yang biasa kita kenal. Iya. Perbedaannya apa sih? Ada yang ingin Izin menjawab? menjawab ya. Iya, silakan. Perbedaan dari child free dan KB itu ya menurut saya, kalau misalkan KB itu kayak menunda untuk punya anak gitu, membatasi punya anak, jadi ada masih kesempatan apa ya, ada kemungkinan masih mempunyai anak gitu. Tapi kalau child free itu kayak dia tuh emang benar-benar menolak punya anak gitu tuh, seumur hidup dia nggak mau punya anak gitu. Itu Kak. Iya, silakan. Sudut pandang saya tentang perbedaan ya mengenai KB, program KB dan program child free. Oh, child free sebuah program bukan sih? Bukan lah, enggak. Jangan sampai kamu menerapkan itu. Jadi kalau emang ya KB itu suatu program pemerintah ya, yang mana dalam naungan BKKBN ya. Dan adapun child free itu program sendiri kayaknya, masing-masing individu ya. Dan nggak ada lembaga yang menaungi sih, itu aja sih perbedaannya. Oke, jadi masuk ya. Iya, silakan. Nih sedikit menjelaskan tentang KB itu kan sebenarnya child free ini awalnya itu awal dari Jepang karena bertujuan untuk meminimalisir populasi. Nah, karena di Jepang itu pada saat itu populasinya sangat membludak, nah dibatasilah dengan adanya child free. Nah, jadi dan juga emang ada beberapa yang nggak mau punya anak juga. Nah, salah satu tujuannya itu kan sama nih antara KB dengan child free, itu membatasi
populasi. Nah, tapi kalau misalkan KB itu membatasi anaknya berapa, tapi kalau misalkan child free itu tidak memiliki anak sama sekali. Nah, kalau KB kan memang dua atau 3 anak cukup. Nah, itu emang membatasi satu keluarga itu maksimal sekian. Kalau misalkan child free itu benar-benar ya udah istri dan suami, cukup itu aja. Baiklah, dari topik yang sudah kita bahas tadi, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Izin menyimpulkan ya Kak. Ya, Kesimpulan silakan. dari saya itu yang tadi kita bahas itu, menurut saya itu tadi ini child free itu ada kayak sepasang suami istri gitu ya. Ya dia tuh tidak ada dia menikah, tapi tujuan dia tuh bukan untuk bukan untuk mempunyai anak gitu tuh. Dia pengen terbebas dari seorang anak, pengen terbebas. Dia pengen lebih fokus ke karir, atau nggak dia pengen terlihat tetap usianya dia tuh tetap muda gitu. Dan child free, dan perbedaan dari child free dan KB itu tadi kalau KB tuh kayak membatasi anak gitu ya, jadi masih ada kemungkinan untuk punya anak gitu, kemungkinan pengen punya anaknya masih. Tapi kalau misalkan udah child free itu kayak memutuskan dia tuh emang benar-benar gak mau punya anak gitu. Nah, itu aja Kak kesimpulannya. Ya, baik, terima kasih ya saudari yang di sebelah sana sudah menyimpulkan topik pembahasan kita pada bimbingan kelompok kali ini. Baiklah, karena tadi sudah ada kesimpulan dari saudari yang sebelah sini, selanjutnya yaitu kritik dan saran. Apakah ada kritik dan saran dari teman-teman semuanya? Ya, Teteh lagi, silahkan. Saran dari saya kayak nantinya kedepannya tuh kayak harus lebih hidup lagi gitu, biar kita tuh kayak nggak ngerasa boring. Di sini ada ice breakingnya gitu. Itu aja. Ada lagi saran dan kritiknya, Ya, bisa beli. teman-teman? Kita mungkin saran kritiknya Ya, ya, silakan. buat rencana tindak lanjut selanjutnya kita tuh mengadakan layanan bimbingan kelompoknya ini di tempat yang asli, yang rindang, bohong misalkan. Baiklah, karena kritik dan saran kalian sudah ya, terima kasih kritik dan sarannya. Semoga bimbingan kelompok kedepannya kita lebih baik lagi dari bimbingan kelompok yang sekarang ya. Setelah ini kita ada kontrak nih, mau mengadakan bimbingan kelompok kapan lagi, minggu depan kah atau kapan? Ya, silakan. Setelah lebaran Kak, setelah lebaran tuh udah dapat 2 minggu setelah lebaran gitu. Baik. Setelah lebaran dapat 2 minggu. Soalnya kalau minggu pertama setelah lebaran tuh takutnya kayak lagi pada mudik gitu, entah itu main ke rumah Katanya mertuanya. Enggak, saya soalnya orang Pontang, bapaknya juga, ibunya orang Pontang, jadi nggak mudik. Saya mah Dekat ya? belum punya suami juga, iya. Gitu kayak, jadi 2 minggu setelah lebaran gitu. Setuju. Bagaimana dengan pendapat saudari yang di sebelah sana? Setuju? Ya aku setuju sih Kak. Ya karena kan ya harus mudik pulang gitu, yang pulang kita memang. Baik ya, kita sepakati bimbingan kelompok selanjutnya yaitu setelah lebaran, 2 minggu setelah lebaran ya. Baiklah, mungkin sudah cukup ya bimbingan kelompok kita kali ini. Semoga kalian semua sehat, selalu sehat, lancar juga puasanya. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya sudah mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.